menurut saya pernyataan ini wajar ya muncul di dalam demokrasi. Tuduhan, kecurigaan, ya, bahkan ketakutan adalah bagian dari politik terbuka. Dalam demokrasi ini masalahnya bukan apakah seorang presiden berniat menjadi diktator atau tidak. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana sistem itu kuat ya untuk menahan atau mencegah siapapun yang mau menjadi otoriter. Jadi demokrasi ini tidak bergantung pada orang ya. Maksudnya tidak bergantung pada orang itu apakah dia baik atau jahat, tetapi pada pembatasan kekuasaan. Hari ini otoritarianisme itu bentuknya itu sudah beda gitu sama situasi zaman-zaman di mana tank-tank itu ada di jalan seperti di Tiananmen ya atau di Hong Kong. Dia bisa datang dari prosedur yang sah ya. Nggak selalu muncul dari kudeta. Bisa muncul dari pemilu yang rutin, juga pemimpin yang mendapatkan legitimasi yang sangat besar. Jadi masalahnya tuh adalah pada keputusan penting yang makin sedikit yang bisa dipengaruhi oleh publik, itu sudah menunjukkan gejala otoritarianisme. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita akhirnya goes to kampus ya. Ini dan kita mulai dari kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ini masih kena banyak yang ujian akhir semester. Iya. UAS, bukan Ustadz Abdul Somad bukan. Oke, senang bisa ketemu wajah-wajah yang tidak punya harapan masa depan. Oh punya harapannya kebalik ya. Karena tadi kelihatannya semua narasinya narasi apa ya, mesti ya tiada harapan gitu. Saya lihat tadi beberapa kabinet ya, ini kabinet Pak namanya kalau di sini ya. Tadi ada Menko maka dan sebagainya begitu. Mari kita bicara hari ini tentang temanya 80 tahun tanpa pemerataan. Kan sebenarnya tema ini tema yang pesimis gitu ya, menggambarkan bagaimana situasi Indonesia yang sangat buruk. Memang kalau disebut seperti itu indikatornya tentu saja adalah soal yang sering disebut sebagai Gini ratio ya, soal kesenjangan gitu antara kelompok yang the have dan kelompok yang have not. Dan itu sebenarnya gampang sekali karena data-data misalnya kita melihat datanya jangan lihat statistik itu hanya angka pertumbuhan ya. Karena kalau angka pertumbuhan kan tidak mencerminkan gambaran keseluruhan karena itu adalah pertumbuhan secara akumulatif. Tapi kalau kita melihat misalnya perbankan, data perbankan, berapa orang yang punya di atas 1 miliar aja itu cuma berapa orang, kemudian yang di atas 5 miliar berapa orang, tapi yang di bawah 100 juta, tapi kelihatannya keren kok 100 juta itu, termasuk yang 100 ribu sebenarnya di bawah 100 juta itu, jumlahnya mayoritas di Indonesia. Nah mari kita mulai dengan yang muda dulu ya. Gede Sriana Yusuf, direktur dari Infus. Mesti dipanjangin Infus ini, Indonesia Future Study ya. Ya kalau Infus saja itu pesimis lagi karena kita berarti kondisi sedang sakit. Tapi Indonesia memang butuh Infus saya kira ya. Silakan Bung Gede Sriana Yusuf, ini seorang kolumnis yang tulisan-tulisannya juga banyak menyebar di berbagai media termasuk yang saya sering baca di Jakarta Post gitu. Tapi saya sering bingung kalau baca di Jakarta Postnya. Silakan Bung Gede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi, mungkin saya akan membahas sedikit ya pernyataan Presiden Prabowo hari ini di Karawang, yang mana Presiden Prabowo itu bilang saya dituduh mau jadi diktator.
Nah, ini menurut saya suatu pernyataan yang menarik untuk dibahas baik dari sisi warga negara ya atau publik atau mahasiswa yang pernah melontarkan tuduhan bahwa presiden mau jadi diktator maupun dari respon presiden itu sendiri gitu. Menurut saya pernyataan ini wajar ya muncul di dalam demokrasi. Tuduhan, kecurigaan, ya, bahkan ketakutan adalah bagian dari politik terbuka. Dalam demokrasi ini masalahnya bukan apakah seorang presiden berniat menjadi diktator atau tidak. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana sistem itu kuat ya untuk menahan atau mencegah siapapun yang mau menjadi otoriter. Jadi demokrasi ini tidak bergantung pada orang ya. Maksudnya tidak bergantung pada orang itu apakah dia baik atau jahat, tetapi pada pembatasan kekuasaan. Hari ini otoritarianisme itu bentuknya itu sudah beda gitu sama situasi zaman-zaman di mana tank-tank itu ada di jalan seperti di Tiananmen ya atau di Hong Kong. Dia bisa datang dari prosedur yang sah ya. Nggak selalu muncul dari kudeta. Bisa muncul dari pemilu yang rutin, juga pemimpin yang mendapatkan legitimasi yang sangat besar. Jadi masalahnya tuh adalah pada keputusan penting yang makin sedikit yang bisa dipengaruhi oleh publik, itu sudah menunjukkan gejala otoritarianisme. Dan ini relevan, ya, global dan tidak personal. Jadi ketika ada mahasiswa menuduh Presiden Prabowo diktator, itu bukan personal. Karena yang ditujukan adalah kepada kepresidenannya. Ini justru fungsi demokrasi yang sehat. Mahasiswa menjadi relevan bukan karena dia punya sopan santun, tapi karena berani mengajukan pertanyaan atau tuduhan yang tidak ingin dijawab oleh kekuasaan. Tuduhan-tuduhan ini juga bukan datang dari ruang hampa. Ia tumbuh ketika pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh pemerataan. Ketika partisipasi tidak berbanding lurus dengan pengaruh. Jadi pengaruh publik terhadap jalannya kekuasaan. Jadi kecurigaan ini bukan karena rakyat itu benci pada kekuasaan, tetapi karena di dalam diri kita tidak ada yang tumbuh, ya, rasa, ya, tidak punya kendali atas masa depan kita. Jadi ketika mahasiswa, rakyat, siapapun itu, ketika di dalam dirinya semakin merasa tidak punya kendali atas masa depan, dia akan memunculkan kecurigaan-kecurigaan terhadap kekuasaan. Nah, menurut saya, seorang pejabat publik juga tidak perlu, apalagi pejabat publik aktif itu tidak perlu untuk merasa marah ketika mendapatkan tuduhan atau dicurigai, ya, apakah dia pemimpin otoriter ataupun perilaku yang koruptif. Dia harus bisa menerima semua kecurigaan dan tuduhan publik itu sebagai bagian dari check and balance yang memang diperlukan untuk mengawasi jalannya kekuasaan, dan itu adalah konstitusional. Jadi jangan setiap kritik dan kecurigaan itu harus direspon sebagai ancaman, direspon sebagai kebencian, apalagi dikaitkan dengan kekalahan gitu ya. Ini karena nggak puas, karena kalah gitu ya. Nah, ini yang menurut saya harus
luruskan kembali jika kita menginginkan demokrasi yang lebih sehat. Nah, sekarang saya masuk kepada materi ya, 80 tahun nih Indonesia ada pertumbuhan, ada pembangunan, ada demokrasi. Tapi kalau kita mau jujur, ya, pertanyaannya dengan sederhana, untuk siapa itu semua bekerja? Apakah untuk memang untuk kepentingan rakyat banyak, seperti yang diamanatkan di dalam pembukaan UUD 1945 maupun konstitusi? Kita bisa melihat bahwa demokrasi kita ini hidup secara prosedural, gitu. Tapi secara substansial kita timpang. Hak memilih memang ada, tapi hak menentukan arah itu bukan punya masyarakat, itu punya elit. Jadi demokrasi kita ini ya hanya menghitung suara, tapi gagal memperbaiki hidup. Dan akhirnya kita tidak percaya juga akhirnya dengan demokrasi. Jadi demokrasi hari ini bukan mati tapi berpindah bentuk. Ya ini yang sebenarnya jarang dibicarakan ya. Demokrasi hari ini tidak runtuh dengan tank dan senjata. Tapi dia dikelola, dikurasi, dan dibuat jinak. Kritik nggak dilarang, ya, tapi ditenggelamkan, dilelahkan, dan dipatahkan lewat stigma. Jadi hari ini bukan lagi kita bicara tentang siapa yang dilarang bicara. Refli Harun bebas bicara, ya kan? Kemana-mana ngomong ini jasa Jokowi. Tapi kita hari ini bicara tentang siapa yang tidak akan pernah didengar oleh penguasa. Kita bebas bicara, tapi apakah kita didengar? Kita dibuat lelah. Jadi protes itu dianggap gangguan. Padahal yang kita lihat hari ini di mata elit ya hari ini, pengertian demokrasi itu adalah stabilitas, tenang, minim konflik, ya, sehingga protes dianggap gangguan, kritik dianggap ancaman investasi, konflik sosial disalahkan, gitu ya, dibilang demokrasi yang belum dewasa. Situasi ini mirip logika structural functionalism-nya Talcott Parsons ya. Kalau mahasiswa yang di FISIP mungkin belajar teori Talcott Parsons, structural functionalism, di mana sistem dianggap sehat jika stabil, tertib dan minim konflik. Di dalam logika ini, protes itu dianggap kebisingan, noise, dianggap disfungsi. Padahal, ya ini menurut teori yang lain ya dari Robert Merton, justru yang sering disebut disfungsi itu bisa muncul karena ada disfungsi struktural ya yang lebih dalam. Jadi problemnya bukan pada keributan, tetapi pada struktur yang menolak mengakui bahwa sumber konflik itu ada di dalam struktur itu sendiri. Masyarakat itu kan melakukan protes ketika melihat ada fungsi-fungsi di dalam struktur itu yang tidak berjalan dengan baik. Terakhir kita melihat bagaimana kacaunya penanganan bencana. Itu kan ada disfungsi di situ. Sehingga masyarakat langsung teriak. Masyarakat mengkritik, membanding-bandingkan. Ya, harusnya sebegini, seharusnya begini. Kan jadi noise. Di sosial media ribut. Ya, tapi ini kan bukan berarti menjadi ancaman bagi pemerintah. Gitu. Juga terakhir soal MBG. Prabowo juga kemarin bicara tuh di Hambalang. Bahwa MBG sukses 99,99%. Padahal di sosial media, di masyarakat, ya, menilai sebaliknya. Ya.
Macam-macam kekurangannya disebutkan. Nah ini kan maksud saya pendapat-pendapat ini nggak bisa dibilang sebagai kebisingan yang mengganggu jalannya pemerintahan. Justru masyarakat menjadi noise ketika di dalam struktur itu terjadi disfungsi. Nah sekarang demokrasi itu represinya itu berbeda dengan di era Orde Baru. Kekerasan hari ini tidak lagi dengan pentungan, ya, atau dengan todongan senjata. Tidak perlu aksi dibubarin, cukup aja dibiarin, tapi sepi. Jangan-jangan saya curiga juga nih, jangan-jangan nih hari ini dibuat sepi. Jadi tidak perlu melarang kritik. Pemerintah jarang juga, tapi cukup membanjiri ruang publik dengan distraksi. Jadi ruang publik itu misalnya ada narasi-narasi yang kontra terhadap narasi yang diangkat oleh publik. Di sosial media begitu. Tidak perlu semua orang dipenjarakan, cukup buat kritik menjadi mahal secara sosial gitu. Barangkali mungkin teman-teman ini, Bang Refli yang angkat kasus ini juga belum tentu di penjara gitu, cuma mungkin statusnya aja. Gitu. Jadi kita dibuat lelah, ya. Jadi bukan dibeda. Kalau dulu dibuat takut, sekarang kita dibuat lelah, dikriminalkan, dipanggil, ada kasus pajaknya, ada kasus persoalan-persoalan pribadi, semua dibuat lelah gitu loh. Ya, warga diajak memilih ya hari ini, tapi bukan untuk menentukan. Jadi partisipasi itu sudah direduksi menjadi hanya like, share, and polling. Udah itu aja. Aksi udah dianggap usang, diskusi dianggap ribut, termasuk kayak kita ini mungkin di luar, di kalangan elit, dianggap kita hanya bikin keributan. Cara singkat ya, ini demokrasi yang murah, tapi murah bagi negara, gitu. Tapi mahal bagi masyarakat. Nah, ketimpangan ekonomi yang selama 80 tahun ini, dia juga akan memunculkan dampaknya. Apakah itu ketimpangan hukum, ketimpangan akses ekonomi, ketimpangan dalam akses politik, ya, hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas gitu. Nah, demokrasi ini ketika gagal memberi keadilan, itu rakyat lelah. Sehingga di masyarakat itu akan muncul kerinduan pada tangan kuat ya, tanda kutip tangan kuat. Nah, inilah yang menurut saya menjadi bibit-bibit nanti munculnya otoritarianisme gitu loh. Ketika orang lelah, dan itu gejala itu saya sendiri sudah melihat. Ketika kita katakanlah tidak lagi percaya pada demokrasi dalam konteks misalnya pemilihan kepala daerah. Yang disalahkan adalah demokrasinya. Karena kita lelah ngelihat kepala daerah yang banyak yang terjerat kasus korupsi. Sehingga muncul pikiran langsung mengambil keputusan harus kembalikan kepada DPR. Padahal ini kan bukan hasil di mana demokrasi itu sudah berjalan gitu loh. Tapi dampak ini muncul ketika memang demokrasi yang dijalankan itu hanya demokrasi prosedural. Gitu. Jadi bukan sebagai anomali gitu loh. Ini kerusakan dari satu sistem. Sistem yang terus-menerus menjadi lingkaran setan daripada korupsi kepala daerah. Karena rekrutmen kepala daerah ini tidak mewakili representasi keinginan rakyat. Rakyat hanya tinggal disuruh memilih apa yang sudah disediakan oleh elit-elit politik, oleh sistem. Tapi apakah itu jaminan ketika nantinya pemilihan kepala daerah itu dilakukan kembali oleh DPRD? Kan juga kita nggak ada yang tahu, risetnya bagaimana. Barangkali mungkin nih untuk masukan kita bisa menganut hybrid system untuk daerah-daerah yang lebih merata
pendidikan politiknya, pendidikan akademiknya, kesejahteraannya, kota-kota besar, mungkin bisa tetap dilakukan secara langsung. Tapi untuk daerah-daerah yang memang belum mandiri secara fiskal atau masih sangat kuat patronnya, ya, di mana orang-orang kuat lokal atau local strongman itu berperan penting di situ dalam menentukan gitu. Nah, ini yang perlu diberikan pemilihan lewat DPRD. Nah, sekarang dalam konteks mahasiswa dalam demokrasi hari ini bagaimana? Ketika mahasiswa hidup di dalam demokrasi prosedural, di mana ekonomi timpang, ruang digital bising, dan represi yang makin halus tadi, ya. Nah, peran mahasiswa hari ini bukan sekedar turun ke jalan kalau menurut saya, tapi mengganggu, tanda kutip ya, mengganggu kenyamanan demokrasi yang pura-pura stabil. Mengganggu di sini bukan berarti chaos, ya, bukan berarti juga merusak, tetapi mematahkan ilusi bahwa seakan-akan semuanya baik-baik saja. Ini kan ilusi sebenarnya. Kita ada bukan baik-baik saja, tapi dibilang kita baik-baik saja. Mengganggu narasi stabilitas yang palsu. Bahwa sebenarnya di berbagai titik di wilayah Indonesia ini kan banyak titik-titik yang sebenarnya tidak stabil. Tidak ada kepercayaan kepada pemerintah. Tidak percaya dengan pemerataan ekonomi. Tidak percaya bahwa pengangguran tidak ada. Nah, ini harus dilawan, melawan narasi ini gitu. Nah, mahasiswa juga harus mengganggu konsensus elit yang tertutup, yang untuk kepentingan elit. Mengganggu algoritma yang membungkam isu-isu struktural. Dalam demokrasi yang sehat, gangguan itu bukan ancaman. Ia justru menjadi mekanisme mekanisme koreksi. Ya. Nah, sekarang BEM itu bagaimana? Dengan 1 tahun masa pengurusan BEM itu, apa yang bisa dilakukan? Saya nggak yakin BEM ini dalam 1 tahun bisa menjadi efektif mengangkat isu-isu yang struktural. Kalian sudah punya banyak kendala di dalam kepengurusan kalian sendiri. Jangan-jangan setelah kalian berhenti 1 tahun, pokja-pokjanya aja mungkin belum bisa kerja. Gitu loh. Jadi BEM ini sekarang berpikir hanya jangka pendek, sementara kekuasaan itu berpikir jangka panjang. Jadi isu strukturalnya nggak akan pernah tuntas. Ya, regenerasinya terlalu cepat gitu loh. Jadi politiknya pun jadi dangkal. Mahasiswa itu pemahaman politiknya menjadi dangkal. Tunduk pada birokrasi kampus. Kalau saya lihat tadi, mohon maaf nih misalnya, bentuk BEM-nya seperti ada menteri, itu hanya menjebak kalian ke dalam birokrasi sebenarnya. Padahal BEM itu kan institusi, sedangkan gerakan mahasiswa itu ekosistem. Ya. BEM itu sebagai institusi wajar kayak tadi, formal, legal, terbatas, stabil, ya kan? Ada pemilihan, ada apa. Tapi kalau gerakan mahasiswa itu ekosistem, cair, jaringan, lintas kampus, angkatan, berbasis isu dan pengetahuan. Nah, makanya itu saya mahasiswa ini harus mencari alternatif. Gerakan mahasiswa ke depan itu bagaimana? Bukan meniadakan BEM, tapi mungkin melakukan sesuatu yang melampaui BEM gitu loh. Misalnya gerakan jaringan yang cepat, lintas kampus, gerakan pengetahuan, ya, melakukan riset, policy brief, narasi-narasi tandingan, atau gerakan kultural dan digital dengan mungkin lebih produktif dalam meme, satir, dan yang paling penting adalah gerakan berkelanjutan. Jadi ada estafet yang isu itu tidak akan mati setiap periode. Gitu. Nah, kalau dulu mahasiswa di depan itu karena akses pengetahuan dan media terbatas, sekarang netizen dan YouTuber itu lebih vokal dari mahasiswa, lebih viral. Apakah mereka nanti
menggantikan mahasiswa. Sebenarnya YouTuber ini adalah mengisi kekosongan yang ditinggalkan atau tidak diisi oleh mahasiswa di dalam sosial media. Moral force mahasiswa itu tidak hilang gitu loh. Jadi tetapi mereka digantikan oleh para YouTuber ini. Nah, jadi perbedaan ini yang harus diantisipasi, direspon oleh mahasiswa bahwa apakah mahasiswa sudah menyerahkan ruang moral sepenuhnya kepada para YouTuber ini. Nah, karena itulah mahasiswa harus melakukan reposisi sebagai penjaga nalar publik, sebagai penghubung isu struktural dengan kehidupan rakyat, ya, dan sebagai produsen alternatif arah perubahan. Itu yang mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.